Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah, NIM 1801040089. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Kita akan membahas jurnal yang berjudul Writing, Editing, and Publishing an Article in a Scientific Journal. Nah, jurnal tersebut merupakan jurnal yang dibuat oleh Manin Bahadur Khatri, di mana dalam jurnal ini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang perkenalan, di mana dalam perkenalan itu mencantumkan sedikit pembahasan tentang apa yang akan dibahas dalam jurnal tersebut. Nah, yang kedua yaitu menulis artikel ilmiah, yang ketiga ada mengedit naskah, dan yang keempat ada publikasi. Nah, dalam perkenalan disampaikan atau dicantumkan bahwasanya dalam makalah ini atau jurnal itu membahas tentang mekanisme penulisan dan proses pengeditan yang terkait dengan publikasi artikel atau jurnal ilmiah. Nah, yang kedua yaitu menulis artikel ilmiah. Nah, di sini disampaikan bahwasanya akademisi menulis makalah ilmiah itu bukan untuk mengesankan orang, tetapi lebih ke dalam untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi, ide, dan juga konsep. Nah, di sini dibagi menjadi 2 bagian pembahasan. Yang pertama ada struktur dan yang kedua ada bahasa. Nah, dalam struktur, reviewer di situ dicantumkan jurnal tersebut bahwasanya reviewer dan editor itu lebih menyukai jurnal ilmiah. Nah, kenapa? Karena dalam jurnal ilmiah itu sudah ada aturan bakunya tentang penulisannya harus bagaimana, strukturnya harus bagaimana, itu sudah ada aturannya, di mana di situ memudahkan editor atau reviewer dalam mengecek kembali naskah tersebut. Nah, itu dilihat dari strukturnya. Yang kedua itu dari bahasa, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya aspek penting pertama dari publikasi itu membutuhkan pemilihan bahasa. Nah, bahasa bukan hanya sarana ekspresi, ide, dan juga informasi, itu juga terkait dengan identitas, visibilitas, dan juga target. Nah, audiens atau keterbacaan sebagai beberapa jurnal itu menuntut bahasa tertentu. Nah, yang mungkin menjadi penutur asli nasional atau internasional seperti bahasa Inggris itu juga memusatkan perhatian dan menarik jangkauan dan tingkat pembaca tertentu. Nah, mungkin seperti artikel ini, artikel bahasa Inggris ini juga merupakan pilihan ya. Kenapa? Karena mungkin hanya beberapa orang yang memang pengen belajar atau membaca jurnal-jurnal bahasa Inggris, tetapi ada yang mencari, di mana di situ merupakan sebuah peluang bagi seorang penulis untuk membuat sebuah jurnal berbahasa Inggris, dan itu memang banyak yang membutuhkannya. Nah, dalam pertimbangan terpenting dalam bahasa adalah kerajinan menulis, pemilihan kata yang tepat, menghindari jargon dan yang berlebihan. Dalam bahasa itu sangat penting. Jangan sampai dalam sebuah karya kita salah memberikan atau menggunakan bahasa yang mana mungkin isi dari artikel itu bagus, tetapi karena bahasa yang digunakan itu tidak bagus, mengakibatkan artikel tersebut atau jurnal tersebut juga menjadi jurnal yang tidak bagus. Nah, selanjutnya ini ada mengedit naskah. Nah, proses editorial dimulai setelah pengiriman artikel oleh penulis. Editor membaca dan menilai naskah yang dikirimkan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya mengedit naskah itu merupakan sebuah tahapan setelah karya atau naskah tersebut dibuat oleh penulis. Nah, setelah dibuat itu diserahkan ke editor untuk dicek kelengkapannya dari bahasanya dan semuanya yang ada dalam naskah tersebut.
Nah, di sini juga dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada editor, yang kedua ada ulasan sejawat, dan yang ketiga ada salin pengeditan. Nah, di sini poin yang pertama yaitu editor. Editor disebut gatekeeper, ya, bidan dan wali pekerjaan ilmiah. Pemimpin redaksi atau editor itu memiliki peran utama bermain di kantor. Nah, pemimpin redaksi lebih independen, hak untuk memutuskan. Sedangkan editor itu bekerja bermain dua peran penting. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan peninjau sejawat, dan yang kedua itu untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak naskah penulis. Nah, jadi sebuah tulisan akan terbit atau tidak itu tergantung dari editor. Apakah karya ini atau tulisan ini layak untuk diterbitkan atau karya ini harus dikembalikan karena tidak memenuhi standar yang ada, seperti misalnya tadi dari bahasa yang kurang baik atau bahasa yang kurang pas digunakan. Nah, itu diputuskan oleh editor. Nah, pencatatan sangat penting dalam suatu kantor redaksi. Catatan itu bisa merupakan catatan dari editor tentang sebuah karya, ya, tentang judul, tentang bahasa yang digunakan, misalnya kurang baik atau lain sebagainya, itu bisa dimasukkan dalam catatan tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu ada ulasan sejawat. Nah, tujuan sejawat adalah penilaian kritis terhadap naskah yang diserahkan ke para ahli. Nah, diperlukan tinjauan sejawat karena editor bukan spesialis subjek. Mereka kebanyakan memainkan file peran berada di antara penulis dan tinjauan sejawat. Jadi tinjauan sejawat itu mungkin di sini disampaikan karena editor mungkin tidak menguasai semua dari pembahasannya, tapi lebih ke dalam penulisannya, bahasa yang digunakan. Nah, sedangkan ulasan sejawat ini lebih ke dalam yang benar-benar mengerti dari isi jurnal tersebut atau isi yang akan disampaikan. Nah, terus yang ketiga itu ada salin pengeditan. Nah, dalam salin pengeditan itu dilakukan untuk memastikan teksnya jelas, ya, konsisten, tidak ambigu, terorganisir dengan baik dan mudah dipahami. Nah, pengeditan salinan tidak menulis ulang, ya, tetapi menambah atau menghapus teks, gambar atau tabel, dan tidak memeriksa referensi dari perpustakaan untuk memastikan bahwa mereka benar. Nah, jadi tidak menulis ulang, ya, tetapi menambah atau menghapus teks, gambar atau tabel di mana yang diperlukan saja. Nah, atau yang tidak diperlukan, ditambah yang diperlukan dan mengurangi yang tidak diperlukan. Nah, sebenarnya dalam salinan pengeditan, nah di sini itu salinan editor itu harus membaca teks, terutama memeriksa referensi dikutip dalam teks terhadap daftar referensi dan kelengkapannya, dibandingkan tabel, gambar dengan teks untuk memastikannya memiliki judul yang secara akurat mewakili tabel atau gambar. Jadi di situ ada tabel, maka harus ada judul dari tabel tersebut, yang dimana judul tersebut juga harus jelas dan harus berhubungan atau ada hubungannya dengan tabel tersebut agar tidak ambigu. Baik, selanjutnya itu ada publikasi. Yang keempat, ya, publikasi. Publikasi artikel merupakan hal penting di mana penulis dapat memutuskan untuk menyerahkan pekerjaan penelitian mereka. Nah, di sini penulis itu memiliki pilihannya, di mana penulis tersebut akan mengirimkan artikelnya atau mempublikasikannya itu di mana, sesuai dengan kebutuhan. Contoh, untuk mengikuti lomba atau dalam pekerjaan
atau misalnya untuk penghargaan atau untuk pengakuan, nah itu membutuhkan publikasi supaya orang lain itu tahu tentang karya kita atau hasil tulisan kita. Nah, untuk publikasi sendiri sekarang juga sudah sangat marak atau banyak publikasi online ya. Publikasi online itu memiliki visibilitas yang lebih luas. Nah, penulis mungkin mempertimbangkan aliran salinan publikasi tepat waktu dan dampaknya dari publikasi mereka. Nah, sedangkan publikasi online itu menuntut setidaknya komputer tahu bagaimana dan proses pengiriman artikel dan proses tinjauan aliran. Nah, kita sudah dimudahkan dengan media online. Setelah kita menulis, setelah kita mengedit atau menyunting tulisan kita dapat mempublikasikannya dengan mudah, di mana sekarang semua remaja dapat mengakses, bukan hanya remaja, semua orang, hampir 80% memiliki HP Android, di mana dapat mengakses tulisan-tulisan karya-karya yang dipublikasikan secara online. Nah, jadi menulis, mengedit, publikasi itu merupakan sebuah urutan ya yang sudah pasti perlu diterapkan secara urut untuk mendapatkan sebuah karya yang baik. Nah, kesimpulannya yaitu menulis adalah ilmu dan seni ya. Ini harus digabungkan dengan benar dalam menulis artikel sehingga kemungkinan besar akan diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Struktur penulisan ilmiah itu penting untuk menerbitkan sebuah artikel dalam jurnal ilmiah. Kerajinan bahasa di artikel itu juga membantu untuk membangun respon positif terhadap penerimaan oleh editor. Nah, penulis juga harus terbiasa dengan proses editorial seperti review, copy editing, peran editor yang berbeda. Itu harus terbiasa. Nah, publikasi juga tidak hanya bermanfaat bagi penulis, tetapi juga bermanfaat atau menguntungkan untuk editor itu sendiri. Nah, pembaca, penerbit. Nah, publikasi adalah karya kooperatif dan menuntut kerjasama penulis, editor, dan juga penerbit. Nah, publikasi secara umum mereka tidak memiliki konflik kepentingan yang bertentangan dengan pekerjaan mereka. Editor membantu penulis dalam berbagai hal aspek jika mungkin kesalahan atau terdapat kesalahan. Nah, publikasi online, sedangkan kalau misalnya publikasi online itu akses terbuka, harus target banyak ya, semua dapat mengaksesnya, itu sangat menguntungkan. Nah, ini juga bagus untuk penerbit karena itu lebih murah dibandingkan ketika penerbit harus mencetak, menggandakan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan jurnal tersebut. Saya yakin dalam pembahasan kali ini, di video kali ini masih banyak sekali kekurangan. Kita belajar bersama. Bagi yang berkenan memberikan komentar dalam video kali ini, sangat kami harapkan untuk membantu kami, membantu terutama saya sendiri untuk memperbaiki kekurangan saya. Monggo bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.